Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lormita Purba, SST MKes. Saya salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Karisma Husada Binjai. Saat ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu syarat Serdos dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dosen dalam bidang pengajaran. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yakni ilmu kebidanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah 215 yang berjumlah 4 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama dalam program studi kebidanan. Pembelajaran mencakup adaptasi pada bayi baru lahir, konsep dasar pencegahan infeksi pada bayi baru lahir, rawat gabung, konsep dan deteksi dini pada pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan asuh, ASI, dan ASAH pada bayi dan balita, imunisasi dasar dan nutrisi pada bayi dan balita, konsep dasar neonatus dengan masalah-masalah yang lazim timbul, rujukan neonatus, dan pendokumentasian. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan role play pada asuhan neonatus, bayi, dan balita dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada bayi dan balita dengan menghargai budaya, kepercayaan, dan menjunjung tinggi etika profesi, tentunya didasari rasa peduli, pelayanan dengan penuh kasih sayang, supaya di dalam memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir dan balita mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran ini dari buku ajar asuhan neonatus, bayi baru lahir dan balita. Panduan pelayanan asuhan pada neonatus, bayi baru lahir dan balita. Juga dari beberapa artikel ilmiah terkait dengan asuhan pada bayi baru lahir dan balita. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang saya gunakan dalam penyampaian materi dengan tatap muka secara langsung dengan metode ceramah, menggunakan PowerPoint, lewat tutorial, dan praktek laboratorium. Interaction yang saya gunakan juga untuk mengaktifkan kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi, bertanya, berdiskusi lewat materi yang telah disampaikan. Apabila masih ada yang kurang dipahami, juga untuk melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Asesmen penilaian dalam mata kuliah ini, asuhan neonatus, bayi baru lahir dan balita dengan penilaian penugasan 20%, 15%, ujian tengah semester, 15% ujian akhir semester, dan 50% dari praktikum. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan salah satu video pembelajaran dengan topik nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai nutrisi atau gizi pada bayi dan balita
dan anak prasekolah. Tapi sebelumnya saya lihat ini semuanya ini hadir? Hadir semua kan? Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Memohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke sesi hari ini, sebelumnya kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Baik, tentang apa? Iya, tentang imunisasi. Ada 3 manfaat besar daripada imunisasi itu. Ada yang masih ingat apa manfaat pertama? Saya, Bu. Pemberian vaksin untuk melatih tubuh bayi melawan virus dan membentuk kekebalan tubuh. Ya, benar. Pemberian vaksin. Ada yang ditetes, ada yang disuntik. Itu untuk melatih tubuh bayi untuk mengenali virus, begitu ya. Walaupun habis diimunisasi itu, bayinya bisa demam ya, demam ringan. Cukup dikasih parastamol begitu. Biasanya juga dikasih untuk itu melatih tubuh bayi untuk kebal terhadap kuman penyakit. Yang kedua, masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Juga penyakit berbahaya yang mematikan seperti polio, TBC, campak, dan difteri. Benar sekali, itu penyakit berbahaya dan sampai mematikan. Dulu, tahu kalau kedengaran aja, ada yang kena campak, begitu ya, bisa meninggal itu. Jadi memang itu penyakit-penyakit berbahaya dan bisa memang membuat ancaman nyawa untuk bayi itu. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai teratasi. Karena tujuan kita juga menekan angka kematian bayi. Yang ketiga, ada yang masih ingat? Coba. Ya. Benar sekali. Jadi berimunisasi, bayi itu kebal secara bersama-sama. Jadi kalau ada yang tidak diimunisasi, contoh dia masih kena campak, masih kena TBC, ketemu dengan bayi yang lain, maka akan menulari bayi yang lain. Jadi itu supaya kebal bersama-sama. Oke, terima kasih. Rupanya masih ingat ya. Baik, saat ini kita masuk ke pembahasan kita, yakni nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ini materi yang sangat penting ya. Tapi sebelumnya dikatakan nutrisi, gizi. Apa itu ya? Kan mau ya kalau kita makan, apalagi gizi makananmu itu? Kau campur pula nasi sama mie, mana bergizi itu? Apalagi gizinya itu? Kan mau ya kita dengar gitu ya? Kira-kira apa itu ya? Zat gizi. Ya aku tadi makan bergizi. Nutrisi tinggi. Ayo, apa kira-kira gizi itu? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Menurut saya, nutrisi atau gizi itu adalah berbagai zat yang terkandung dalam makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, benar. Ada berbagai zat. Jadi sebenarnya bukan nggak bergizi, bukan. Tapi cuman karbohidrat, hanya zat tenaga, begitu ya. Jadi ada gizi yang lain. Nah, kita perhatikan ya, ini. Berbagai zat yang terkandung di dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh itu untuk bertumbuh, mengembalikan kerusakan sel, menjaga sistem kekebalan tubuh, demikian ya. Nah, di sini inilah fungsi daripada kita memakan makanan bergizi. Kan sering ya, kalau kita sakit aja kan, dibilang, makanya makan kau, biar jangan sakit. Kau pula nggak makan gitu ya, mana ada tenagamu gitu. Karena memang itu tadi ya, kalau kita jatuh sakit berarti ada sel yang rusak. Dan juga di tubuh kita ini ada umur sel 120 hari. Dia akan dengan sendirinya berganti. Jadi dari makanan yang kita makan itu untuk mengganti sel tubuh. Apalagi untuk bayi, untuk pertumbuhan, begitu ya. Bagaimana? Dan itu pertumbuhan yang sangat cepat, demikian ya. Dan juga menjauhkan kita dari mudah sakit. Kita nggak mudah sakit kalau kita teratur makannya.
khususnya memakan makanan yang bergizi. Selanjutnya, gizi itu dibagi dua bagian besar. Ada gizi makro dan ada gizi mikro. Pernah ya dengar gizi makro itu? Gizi makro artinya kalau kita memakan makanan itu jumlahnya besar, gampang sekali mengingatnya. Kalau kita makan sepiring nasi, yang besar itu kan ada nasinya sebagai sumber tenaga supaya kita kuat begitu. Tapi kalau untuk bayi, tenaga untuk apa ya bayi itu ya? Nggak ada bayi jalan ya kan? Nggak ada juga bayi kira-kira bekerja, enggak kan? Tapi untuk apa? Butuh juga kan sumber tenaga untuk bayi itu. Untuk bayi, tenaganya untuk menangis pun ya. Dia bisa bernapas, sistem pencernaan usus itu bisa tetap bekerja gitu ya. Jadi tetap membutuhkan tenaga. Selanjutnya juga gizi makro itu untuk zat pembangun. Itu terdapat di dalam protein. Di dalam protein itu zat pembangun, ini sangat dibutuhkan juga. Tadi membangun sel-sel yang rusak, tubuh bayi, begitu ya. Tubuh bayi itu kan pertumbuhan pertama, begitu ya. Jadi ini bisa diartikan seperti kita mau membangun rumah. Kalau mau membangun rumah, memulai bangunan itu kita beli pasir, semen, batu, itu kan udah ditumpukkan ya kalau ada mau dibangunnya. Sama. Khususnya bayi itu pertama sekali di 1000 hari pertama kehidupannya ada yang dibangun. Di situ pertumbuhan pesatnya. Jadi memang disitulah yang paling penting sekali pemberian nutrisi yang tepat. Coba kalau kita membangun, tidak ada pasir, semen, batu, kurang begitu. Kan nggak maksimal pembangunan itu ya. Demikian juga pemberian nutrisi pada bayi dan balita ini. Selanjutnya, tambahannya di gizi makro ada lemak, serat, dan air. Kalau lemak, serat, dan air ini berfungsi untuk pengatur ya. Serat itu penting sekali untuk tubuh kita. Dan air itu membantu kinerja usus. Atau serat itu kalau diumpamakan kita punya sepeda motor, itulah olinya. Jadi usus itu kalau tanpa serat, dia nggak bisa kesat ya untuk menggiling makanan itu. Jadi butuh air dan serat. Selanjutnya, ada gizi mikro. Gizi mikro itu dibutuhkan dalam jumlah kecil. Itulah vitamin dan mineral. Apa ya vitamin dan mineral yang terkenal di dalam kebidanannya? Kalau mineral yang paling sering kita dengar khususnya di kehamilan itu, ibu-ibu itu diberikan kalsium. Apalagi? Zat besi. Kenapa itu diberikan? Karena memang kita harus mempersiapkan tubuh tubuh ibu supaya ibu itu siap untuk tempat bertumbuhnya janin, begitu ya. Karena memang tulang ibu yang mengandung kalsium itu akan disedot juga untuk pertumbuhan tulang janin. Dan juga Fe atau zat besi itu diambil juga dari darah ibu. Kan kalau sering kita dengarkan, ibu hamil itu kan nggak haid ya. Berarti darah ibu itu mengalir ke pertumbuhan janin yang dikandungnya. Itu dengan sendirinya disedot dikit-dikit, khususnya sel darah merahnya. Makanya turun itu 3% kadar HB ibu kalau dia sedang hamil. Makanya sebelum hamil itu dipersiapkan. Makanya ada sekarang program hamil. Ibu dikasih minum susu dulu, dicek dulu HB-nya. Karena sama ya, 1000 hari pertama kehidupan bayi itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi 270 hari kira-kira ya ada di dalam kandungan karena ada yang mau tumbuh di situ. Itu bisa kita mengertikan kalau kita aja membibitkan cabai, itu kan digemburkan dulu tanahnya kan, dikasih pupuk dulu, baru itu ditaburkan. Sama rahim ibu juga, kalau mau tumbuh di situ seorang janin, seorang bayi,
mau ada konsepsi, sebaiknya juga tubuh ibu dalam keadaan bergizi, dalam keadaan baik untuk tumbuhnya janin itu selama 9 bulan. Demikian ya. Kita lanjut dulu. 1000 hari pertama kehidupan bayi itu begitu penting. Kenapa begitu penting? Ini merupakan pondasi. Tahu pondasi ya? Bangunan itu ditentukan berapa kuat pondasinya. Jadi jangan kita pikir, oh kok anakku ini mudah kali sakit ya. Sebentar-sebentar diare, sebentar-sebentar demam gitu. Itu dipertanyakan kira-kira gizinya selama 1000 hari pertama ini bagaimana. Mulai dari sejak dalam kandungan dan sampai 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu sampai dia berumur 2 tahun setelah lahir. Itulah yang disebut dengan 1000 hari pertama. Ini kan dibilang periode emas ya, atau golden period. Ini penting sekali. Kenapa? Rupanya kan Dek, di 1000 per hari pertama kelahiran ini, di 1000 per hari pertama kehidupan ini, lahir bayi itu belum terbentuk sempurna itu sel otaknya. Sel saraf dan jaringan otak belum terbentuk sempurna. Jadi contohnya ya, masih terbentuk kalau seperti pena ini, masih setengah, belum terbentuk. Sama kalau kita ini punya handphone, kalau contohnya daya tangkap handphone kita ini, daya tangkap sinyal itu tergantung berapa banyak sinyalnya kan? Kan begitu ya, kalau cuma garis 2, garis 1, pantaslah lemot, lelet, pala kita kan? Demikian juga Dek. Jadi kalau 1000 hari pertama, bayi itu tidak mencukupi nutrisinya, khususnya itu dari protein hewan. Itu terkenal sekali. Saya pernah dengar atau baca ya bukunya Pak TB Silalahi itu kan dia besar di sekeliling Danau Toba ya. Kan banyak ya kalau sekarang ini. Atau seperti Pak Hotman Paris itu juga sering bilang, kami masa kecil itu banyak makan ikan. Kalau cerita Pak TB Silalahi itu dulu, berarti kan kalau kita ingat ya di pesisir Danau Toba itu, kalau bapaknya nelayan, bebas nggak anaknya makan ikan? Lebih bebas ya, istrinya juga ya, anak tukang bakso lebih bebas makan bakso, yang sisa di rumah, yang gak laku dari jualan dikasih ke anaknya kan. Sama, demikian juga dulunya orang tuanya nelayan, anak itu juga di pinggiran Danau Toba, bisa mereka menangkap ikan juga begitu. Jadi khususnya di 1000 hari pertama kehidupan mereka itu, dan masa balita, mereka kaya ikan. Padahal sumber ikan, sumber protein itu biasanya lebih mahal ya. Ikan sekilo berapa, daging sekilo berapa gitu. Tapi karena mereka itu memang di sekeliling Danau Toba itu, apalagi dulu masih banyak ikan. Kalau dulu Pak TB itu bilang ada marhonong ya, ke bawah begitu. Mereka bakar nanti ikan itu di pinggir Danau Toba itu. Mereka puas. Rupanya itu membentuk sel otak atau sel sarafnya itu terbentuk sempurna. Makanya IQ-nya itu lebih bagus, daya tangkapnya lebih bagus. Jadi memang sama kayak handphone tadi. Kalau ada anak kita nanti kan Dek, kita ajari membaca C-A, ca, B-A, ba. Tapi kok payah kali anakku ini menangkapnya ya. Ini bisa juga loh salah kita juga ibu-ibu. Siapa di sini dulu kalau diajari membaca dilibas mamanya? Ada kan? Dilibas kita. Tapi kayak mana? Nggak mungkin kita salahkan orang tua kita. Kita yang sekarang sudah belajar kebidanan ini. Oh, di masa rupanya pembentukan sel saraf dan jaringan otaknya tidak cukup protein. Tidak kaya protein. Begitu ya. Akhirnya ya lelet juga daya tangkap kita. Jadi kita kalau mau nanti anak kita lebih cerdas, itu tadi. Makanya memang nggak ada cuman digiling-giling nasi, ikannya nggak dikasih dulu kan seringnya, disaring-saring aja nasi, disulangkan apalagi anak bayi itu, hap, masuk aja mana tahu-tahu dia itu, ya kan? Nah, tapi nanti ingat, penting sekali kaya protein hewani.
supaya sel otak terbentuk sempurna, memiliki daya tahannya, daya tangkapnya lebih baik. Nah, selanjutnya juga ini mencegah stunting. Stunting ini masih permasalahan di Indonesia, ya kan, Dik? Kenapa dikatakan ini masih menjadi permasalahan di Indonesia? Karena memang stunting itu membuat sepertinya itu tadi, tumbuhan itu pendek, nggak bertumbuh. Makanya nanti menghasilkan ya lebih pendek dia. Kita lanjut ya. ASI eksklusif. Apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Ada yang tahu? Ya, silahkan. ASI eksklusif itu hanya ASI saja tanpa tambahan makanan. Iya, air putih pun tidak. Kalau pengertian ASI eksklusif ya, atau ada juga kan dikasih sari buah, atau dikasih madu, tidak dikasih. Kecuali kalau anak itu jatuh sakit, dikasih vitamin, sirup, tapi itu semuanya di bawah pengawasan petugas kesehatan ya. Dan ASI inilah yang terbaik, terlengkap, dan seimbang. Semua tadi gizi makro, gizi mikro itu lengkap, ada semuanya di dalam ASI. Pernah kalian dengar ya? Susu sapi untuk anak sapi. Susu manusia untuk anak manusia. Gampang mengertinya. Kalau ada anak pintarnya cuman sepintar sapi, dipecut, dilibas dulu baru tahu. Karena memang yang diminum susu kalau mau kita juga kecerdasannya lebih baik dari sapi, susu ibu untuk anak ibu. Itu intinya ya, untuk lebih mudah mengerti. Gitu dia ya. Nah, ada manfaat ASI itu. Untuk bayi, supaya tubuh bayi itu tidak mudah sakit ya, kekebalan tubuh. Tadi udah kita jelaskan juga, untuk kecerdasan otak, untuk pencernaan yang sehat. Kenapa hanya ASI saja? Karena memang usus bayi yang masih sangat muda itu tidak sebaiknya dikasih makanan tambahan selain ASI. Usus yang masih muda itu tidak sanggup untuk mencerna selain ASI. Selanjutnya juga mencegah penyakit. Pernah ya dengar bayi mencret, diare, alergi laktosa katanya. Ya kan? Tapi kalau dari ASI tidak. Dan juga membuat bayi berat badannya itu bertumbuh dengan baik. Tidak langsung obesitas, kegemukan. Kan ada juga bangga kita udah gemuk kali bayinya sampai memang tangannya, kakinya juga gempal-gempal gitu ya. Demikian. Kalau untuk ibu, apa manfaat menyusui itu? Memulihkan rahim. Ya kan, kalau kita nolong partus kan langsung dilakukan inisiasi menyusui dini. Dengan menjilat keringat ibunya, mencari puting susunya, itu kekebalan alami yang pertama dialami oleh bayi. Jadi memang dengan menghisap, ya, dengan menyusui itu mempercepat pemulihan rahim. Sewaktu bayi itu disusui, ada di tubuh ibu yang keluar itu adalah hormon oksitosin. Jadi untuk mempercepat rahim itu menguncup. Karena proses persalinan itu kan ada pembuluh darah yang pecah. Jadi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Menurunkan berat badan juga, ibu kan takut gemuk ya. Gitu. Itu supaya lebih baik juga. Mencegah kanker payudara dan kanker ovarium. Jadi menyusui itu mencegah kanker ya. Mengurangi stres juga karena dengan memeluk bayi, berceloteh dengan bayi begitu ya. Itu juga sangat membantu ya. Ibu lebih rileks, bisa bercanda dengan bayinya dan merupakan KB alami. KB alami itu 6 bulan pertama ibu itu rutin menyusui, itu dengan sendirinya ibu mengalami KB alami ya. Adapun tahapan pemberian nutrisi pada bayi sampai 6 bulan hanya ASI saja ya. Itu kita lihat di sini sesering mungkin. Jadi enggak kita tunggu, ada cara kita mengetahui bayi itu haus atau enggak. Jangan tunggu dia minta, boleh kita buat ke pipinya begini. Kan dikejarnya kan?
Nah, boleh juga kita lihat bayinya sudah mulai menjilat-jilat bibirnya. Itu juga tanda udah disusukan. Jadi sesering mungkin. Bahkan 1,5 jam pun kalau kita terus dikasih. Dan ASI itu semakin sering disusui, semakin banyak produksinya. Begitu dia ya. Selanjutnya, kalau sudah lewat 6 bulan, sudah mulai diperkenalkan MPASI. Udah boleh ada diberikan selain ASI. Makanan pendamping ASI itu diberikan 2-3 sendok dulu. Mulai dikenal-kenalin dia, begitu ya. Tapi sikit-sikit, pas 1 kali dulu, 2 kali, masih perkenalan. Ini dilumak encer, seperti ya agak kental sedikit itu ya, tapi 2-3 sendok gitu, 1/4 mangkuk, masih mulai-mulai. Setelah 8 bulan, mulai masuk 9 bulan, mulailah bisa ditambah ya, mungkin setengah mangkok, makanannya juga mulai dicincang kasar gitu ya, supaya memang bayinya juga dilatih untuk mulai mengunyah-ngunyah ya, melatih merasakan makanan. Baik, sampai sejauh ini, adakah yang ingin bertanya? Ya. Gimana kalau bayi baru itu dikasih sambal? Ya masih ada gitu ya dek ya, benar. Kalau di kampung kami lebih parah dek, dikunyah cuma nasi itu sama mamanya, langsung dimemekan, tahu dimemekan, dikasihkan ke mulut bayi itu. Apa jadinya itu usus ya, makanya kalau bayi bisa sembelit, susah BAB, oh memang belum waktunya dikasih gitu. Kira-kira gimana? Itulah tugas kita. Kita yang akan menjelaskan, kita yang akan mengarahkan, memberikan kesadaran, belum sanggup usus itu. Usus yang masih muda itu belum sanggup untuk mencerna kalau dikasih selain ASI. Demikian ya. Baik, saya akan coba menyimpulkan mata kuliah kita hari ini. Penting sekali kita bidan dan juga ibu, masyarakat seluruhnya mengetahui tentang pemberian gizi atau nutrisi pada bayi dan balita. Karena untuk menciptakan generasi yang sehat, yang cerdas gitu ya. Jadi memang tanpa pemberian nutrisi ataupun gizi yang baik, khususnya di 1000 hari pertama kehidupan itu tadi, sekarang kan bukan lagi soal otot ya, tapi otak ya, kemampuan untuk menganalisa, berpikir kritis, begitu, mengambil keputusan, itulah yang kita bentuk. Jadi terbentuklah insan-insan cerdas gitu ya, cemerlang, generasi penerus Indonesia ke depannya. Demikian, selamat siang. Siang, Bu.